Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Edwati Namadias, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi kontekstual dengan judul kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam menuntun anak agar dapat menjadi individu yang merdeka dan menuntun segala sesuai kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan di zaman kolonial Belanda, yang pertama pengajarannya hanya dilakukan oleh pendeta Kristen. Kemudian pengajaran berupa membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Salah satu tokoh pendidikan nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian pendidikan kolonial pada tahun 1854, Bapak Ki Hajar Dewantoro mendirikan sekolah kabupaten dan pada saat itu juga mendirikan sekolah Bumi Putra. Pada tahun 1854 ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1854 itu juga didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat harus memberikan pengajaran, membaca, menulis, dan berhitung. Pada penghujung abad ke-19, ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah. Karena untuk mendatangkan dokter dari Eropa membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintahan Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Stovia juga berperan menjadi tempat persemai para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangatnya. Kemudian pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Harapan kemerdekaan dan kebebasan nusa bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Zaman bangkitnya jiwa merdeka. Perguruan Taman Siswa 1922 pertama kali didirikan di Yogyakarta, kemudian berdiri di seluruh Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sekolah perguruan taman siswa ini sekolah berdasarkan keagamaan, yaitu ada 3 agama, agama Islam, Kristen, dan Katolik. Sehingga pada tahun 1922 dapat tercipta taman siswa di Yogyakarta. Taman siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Berjalannya waktu untuk menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia. Begitulah adalah mulainya zaman bangkitnya jiwa merdeka. Kemudian, selain itu, sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan seperti agama Islam, Kristen, Katolik juga mulai berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan pada masa penjajahan Belanda memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat belajar membaca dan menghitung. Selain itu, dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda adalah terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Bung Tomo yang mendirikan Quick School, Ki Hajar Ahmad Dahlan yang memberikan pendidikan Muhammadiyah,
Tri Korodarmo yang mendirikan Perkumpulan Pemuda, kemudian terbentuknya organisasi Budi Utomo, Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak perempuan, serta Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat sekolah kejuruan, yaitu sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dan jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada peserta didik. Berikut adalah penjelasan saya mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya sudah merangkum beberapa kurikulum yang pernah dijalankan, yaitu kurikulum 1994, kurikulum 2000, kurikulum 2002, kurikulum 2006, atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan yang terbaru adalah 2022, yaitu kurikulum merdeka mulai dilaksanakan. Terima kasih. Itulah adalah penjelasan saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.